terus juga apa itu pinter sosial, itu kan karakter-karakter yang Parents Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Sehingga kayaknya orang tua harus ini Pak ya, ubah mindset ya nampaknya ya. Artinya sekolah bukan hanya dituntut pintar secara akademik atau cukup bangga pintar secara akademiknya aja ya kayaknya ya. betul. Dan idealnya ada kerjasama dari sekolah. Idealnya harus ada kerjasama untuk menyamakan mindset tadi. Ya. Kalau tidak ada kerjasama, biasanya orang tua itu udah aku serah bongkoan. Pernah dengar gitu ya mungkin ya Pak Jinan ya. Jadi karena orang tua sudah aktif untuk istilahnya beraktivitas di luar, mencari nafkah dan sebagainya, aku pilih sekolah yang harganya mahal tapi aku minta anakku pinter ini bla 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 bla, semuanya kan seperti itu Pak. Mengutip dari ucapan Bapak Anies Baswedan gitu ya, bahwa anak itu harus dipersiapkan dua karakter kerja dan karakter akhlaknya. Kalau kaitannya dengan buku ini bagaimana Pak? Karakter kerja itu kan tentang bagaimana manajemen diri, bersikap tekun atau apa itu produktivitas dan lain sebagainya. Ya tentu sekarang begini ya, seorang yang punya karakter seperti itu sebenarnya ditopang pada latihan-latihan kemandirian pada waktu di sekolahnya. Jadinya contoh mamanya, anak yang cenderung punya komitmen terhadap tugasnya, kalau belum selesai dia belum beranjak dari tugasnya itu, tentu dia punya ketahanan ya, ketahanan diri terhadap kebosanan. Ya kan, anak-anak yang mudah bosanan itu cenderung dia tidak mampu pada waktu dunia kerjanya, dia itu bertahan sampai finishing. Padahal finishing itu salah satu karakter profesional atau yang untuk di dunia kerja. Lah itu daya topangnya adalah kemandirian. Jadi daya topangnya apa? Daya topangnya kalau yang namanya habis makan, usahakan sampai tuntas dong. Kalau anak SD ya, habis makan maka tolong piringnya dibersihkan di ini sampai bawah tempat makannya harus seperti semula anak SMP. Ya toh, sehingga nanti ketika di dunia kerja cenderung dia bersikap finishing, menyelesaikan tugasnya. Dia tidak berpindah ke tugas yang lain sebelum amanah tugas ini selesai. Itu kan sederhana sebenarnya, dan itu dibangun dari TK, dari SD, SMP. Memang bentuknya beda ya. Yang tadi saya katakan bahwa kalau anak makan, anak SD usahakan biasakan anak makan tuh habis tuntas selesai. Kalau anak SMP ya habis tuntas selesai, terus bekas-bekas makanannya, piringnya harus dikembalikan, mejanya harus kotor juga ini. Dan itu saya kira kalau itu dibangun dengan penuh ketelatenan, kesabaran, membuat habit untuk itu, tentu itu akan tumbuh karakter profesional itu. Tapi kembali nggak ada di rapot ya Pak? Nggak ada di rapot ya itu tadi ya? Rapot, saya membayangkan bagaimana merapotkan ini kan begitu ya. Artinya gini Pak, kita masih berbicara tentang data. Jadi orang tua itu biasanya ingin semuanya tertulis. Hasilnya itu apa saja. Matematika dapat 9,5, bahasa Inggris dapat 9. Itu apa namanya, bangga begitu ya Pak ya. Kalau untuk karakter, karena sebetulnya karakter ini penting gitu Pak. Itu bisa ya Pak ya untuk apa namanya, untuk dirapotkan atau dituliskan, yang tujuan akhirnya adalah untuk mengubah mindset orang tua. Ini juga penting. Jadi tolong jangan abaikan. Maka ini penting sama-sama kita kita bangun. Itu gimana Pak? Sebenarnya kan begini. Pertama yang harus kita lakukan adalah ayo kita edukasi orang tua. Iya, mengedukasi. Jadinya kan semua sekolahan punya yang namanya basis karakter apa sih yang harus dimiliki oleh siswa-siswa itu dijelaskan. Lalu bentuk implementasi hariannya itu apa dari karakter-karakter itu, lalu apa yang perlu dibantu oleh orang tua untuk supaya karakter itu
pembiasaan dari karakter itu terwujud juga di rumah dan di sekolah. Lah berarti kan edukasi toh. Edukasi baru kemudian saat raport, maka sebelum anak menerima raport, tentu raport akademis dan raport karakter, jelaskan dulu. Raport karakter itu aspeknya adalah contoh mamanya ketangguhan, resilient kan begitu ya. Itu contohnya ini variabelnya ini. Jika dapat ini maka ini, jika ini kurangnya ini dan lain sebagainya. Nah itu harus orang tua sebelum mendapatkan raport itu dijelaskan dulu. Sehingga dia bisa melalui proses sama-sama Pak ya di rumah itu. Sama-sama, apalagi mereka terlibat di dalam proses itu. Contoh mamanya, saya punya anak kelas 1 SD. Seharusnya berdasarkan karakter yang sudah dicanangkan di sekolah itu disampaikan kepada orang tua, anak kelas 1 SD itu ada 10 item pembiasaan. Contohnya, pembiasaan 10 item ini mengacu pada karakter kebiasaan ini, makan sendiri karakternya apa, pembiasaan kalau merapikan apa itu, ada tanggung jawab, ada kemandirian, ini itu kan jelas toh. Lah nanti akhirnya ketika sudah jelas orang tua juga bisa membantu, kemudian di akhir semester orang tua mendapatkan raport karakter. Lah raport karakter itu bermakna bagi dia karena dia sudah memahami prosesnya, memahami apa itu inti daripada beberapa karakter itu. Sebenarnya kan masalah itu, cuma seperti kok rumit sih kan begitu kan. Kok rumit begitu. Apalagi kalau orang tua harus terlibat, itu kadang rumit loh Pak. Iya, sebenarnya begini, kalau saya sih sebenarnya rumit dan tidaknya itu semua sekolah harus membuat sistem. Contoh umpamanya, ada sebuah sekolah menerapkan namanya program Be Foster. Program Be Foster itu contohnya begini, saya ambil laci, kemudian biasanya kalau diambil lacinya rapi atau berantakan? Berantakan. Maka saya foto. Itu sebagai foto before. Oke. Kemudian saya melakukan merapikan sekitar 5 menitan. Saya tambahi kotak biar ini yang untuk kotak yang plastik untuk microwave itu loh. Saya tutupi bersih hanya 5 menit sampai 10 menit. Habis itu kan rapi toh? Saya foto. After berarti kan before, proses dan after kan begitu. Lah 2 foto itu before dan ini. Terus ini dijalankan di anak kelas 5, kelas 6 atau kelas 7 SD, SMP. Bisa nggak kira-kira? Kan bisa toh? Bisa. Contoh maunya seorang anak melihat di musolanya sandal berantakan, di foto aja before. Habis itu dirapikan ya 3 menitan rapi after. Be Foster toh. Lah kalau itu dijalankan, dirutinkan menjadi 30 hari dan anak terus setiap hari harus ngirim fotonya, lalu checklist di WA grup kelas ada checklist. Itu kan mempermudah sehingga nilainya kelihatan. Oh, nilai Be Foster akhirnya dari 30 itu 25. Berarti kan 30, 25 tinggal ngitung aja berapa. Terus nanti ada angka lagi adalah angka kemandirian. Ini juga checklist. Sebenarnya kalau pakai sistem itu orang tua gitu ya? Terbantu. Terus checklistnya itu tiap hari ditayangkan biar kelihatan kalau dia ngerjakan maka dapat emoticon apa, kalau nggak ngerjakan maka dia buat lingkaran hitam, kan ada emoticon lingkaran hitam. Nah, nanti dalam 1 bulan itu berapa lingkaran hitam anak-anak itu akan kelihatan dan akhirnya akhir semester kelihatan. Itu kan sangat mudah dan itu membuat orang tua sangat terlibat, kan nggak nyaman kalau emoticon hitamnya itu banyak. Padahal itu tiap hari harus berubah. Ini harian ini, begitu. Ya, jadi pada buku ini Pak yang apa namanya kayaknya perlu ya dimiliki oleh orang tua karena kita mengedukasi ya Pak ya. Ayo sama-sama Bunda, Ayah dan semuanya guru-guru juga ya Pak ya. Guru-guru juga kita ubah mindset pinter itu seperti apa? Apakah memang anak-anaknya cukup pinter dengan apa namanya capaian goresan nilai gitu di rapot begitu, karena masih ada banyak sekali unsur-unsur
apa namanya, unsur-unsur kesuksesan lainnya, salah satunya yaitu karakter. Karakter itu ada karakter akhlak dan juga ada karakter kerja yang semuanya itu saling support gitu ya Pak ya. Ya, dari Ustadz Jinan sendiri, buku ini penekanannya di mana Pak? Yang pertama adalah perubahan paradigma ya Mbak. Jadinya Bu Ana, jadinya perubahan paradigma bahwa pinter itu nggak cukup pinter akademis, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menghantarkan pada apa sih contoh-contoh kepintaran yang harus dimiliki. Oke, terus kemudian apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan di aspek kepintaran-kepintaran yang Bu Ana tadi sebutkan karakter, begitu ya. Nah, dari situlah akhirnya anak-anak kita nanti tidak hanya fokus pada nilai-nilai, bahkan ada beberapa anak yang memang nggak berbakat di beberapa ini kita tetap kita semangat karena sebenarnya daya suksesnya bukan hanya selalu pada nilai-nilai tetapi juga pada karakter-karakter atau kepintaran-kepintaran yang lain selain kepintaran akademis itu. Kadang saya juga miris Pak kalau apa namanya ya, kita menghadapi seorang murid begitu untuk kita upgrade nilai ini kok sulit banget gitu ya. Berarti kan guru harus sudah open mindset, kita cari dari sisi mana kelebihan dia, dari sisi mana kecerdasan dia, dan itu juga orang tua kayaknya juga harus seimbang ya Pak memperlakukan begitu ya Pak ya. Karena kalau sudah menghadapi rapotan itu orang tua itu sudah pasti ini Pak mempersiapkan hati gitu Pak. Kalau sudah mau rapotan siap-siap ngelihat yang nilainya sudah itu orang tuanya yang malu duluan biasanya Pak. Bukan anaknya. Kalau anaknya nyantai terkadang, tapi rata-rata orang tua masih apa namanya, based on rapot ini, ranking ini dari ini. Nah, itu yang masih menjadi apa namanya pegangan orang tua. Ya. Harus diubah berarti ya Pak mindsetnya ya. Harus diubah mindsetnya. Terakhir ada closing statement, silakan Ustadz Jinan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman para orang tua yang luar biasa. Jika ada satu kata yang boleh saya sampaikan terkait dengan konteks ini adalah berikan anak-anak kita kesempatan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi bukan potensi sekedar akademis saja, tapi ada potensi-potensi yang lain. Dan ketika kita mendapati mungkin potensi akademis anak kita kurang, ya kita tetap harus punya semangat dan energi bahwa masih banyak jalan, masih banyak kepintaran-kepintaran yang lain yang bisa mendukung anak kita untuk sukses. Sebenarnya satu kelebihan yang dimiliki oleh anak kita sudah cukup membuat mereka itu sukses. Begitu. Di buku ini kayaknya lengkap begitu ya. Orang tua boleh ini dimiliki, bisa langsung chat. Nanti ada deskripsinya di channel kami. Ini kayaknya buku pegangan untuk orang tua, Daily Parenting Solution ya. Apalagi ini sebentar Pak, tadi saya ngelihat yang berkaitan dengan game. Awas anakku apa? Anak kecanduan game ya Pak ya. Betul. Kayaknya sekarang ini boomingnya sekarang ini yang kecanduan game. Anak-anak TK sudah anak-anak usia balita aja udah pegang handphone semuanya ya. Terima kasih Pak Jinan atas kehadirannya. Semoga sukses dengan gria parentingnya dan juga ditunggu kehadiran buku-buku parentingnya karena memang untuk jadi orang tua tidak ada sekolahnya. Ya. Inilah sekolahnya. Inilah sekolahnya. Sekolahnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.